كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan kepada kita adalah sebagai petunjuk, sebagai huda, dan diantara informasi kepada manusia jalan. Apakah itu jalan kebaikan yang mesti mereka jalani, ataukah jalan kejelekan yang harus mereka jauhi? Makanya kalau kita melihat ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, Allah tidak hanya menyebutkan dan menceritakan tentang hal-hal yang baik, tetapi juga dari fungsi Al-Quran menerangkan jalan-jalan kejelekan agar manusia bisa menghindar dari kejelekan tersebut. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dan demikian pula kami merinci ayat-ayat kami untuk menerangkan dan menjelaskan jalannya orang-orang mujrimin. Begitu juga Rasulullah SAW yang diutus kepada kita, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu, "Ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah, wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min syarrin ma ya'lamulah." Tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi itu telah menunjuki jalan kebaikan apa yang diketahui oleh nabi tersebut, dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan dari jalan-jalan kejelekan apa yang mereka ketahui. Ya, pasti segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Nah, di antara jalan atau tokoh-tokoh yang harus kita khawatirkan, yang harus kita menghindari adalah syaitan dan bala tentaranya, karena mereka memiliki jalan-jalan yang sangat banyak ya untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam sejarah kehidupan ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tidak tanggung-tanggung kehidupan ya, atau sejarah perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu Nabi Adam memiliki banyak kemuliaan. Di antara kemuliaan Nabi Adam, Allah ciptakan dengan tangannya. Tidak ada satupun keistimewaan di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi engkau iblis untuk kau sujud apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Bahkan ketika orang-orang mendatangi para nabi dan para rasul, meminta agar nabi dan rasul tersebut bisa berdoa agar mereka berdoa kepada Allah, ya disegerakan lakukan persidangan. Nah, di antara hal yang mereka datangi adalah Nabi Adam, dan mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah anak bapaknya manusia yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepadamu, dan Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Subhanallah. Ini diantara keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis ya tidak putus asa, dikarenakan Adamlah dia terusir dari surga. Itulah karena dia tidak mau sujud kepada Adam, itu menjadi sebab ya, sehingga iblis dia tidak rela hanya dia saja yang keluar dari neraka, dari surga. Harus yang menjadi sebab keluarnya dia dari surga harus ikut dengan
Itulah jalan yang kemudian difikirkan oleh iblis. Fawaswasa ilai syaitan, kemudian syaitan, iblis dari mendatangi Adam, memberikan waswas kepada Adam terus menerus, bukan sekali dua kali, terus menerus. Kemudian dia berkata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang akan membuat engkau abadi tinggal dalam surga ini. Ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, beliau lupa kalau Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan beliau, ya, jangan mendekati pohon ini. Para hadirin dan hadirat. Kemudian iblis punya ambisi selanjutnya. Apa ambisi dia selanjutnya? Apa ambisi dia selanjutnya? Dia kan pasti masuk neraka. Ya, dan dia tidak mau hanya dia saja yang ada dalam neraka. Sehingga proyek iblis selanjutnya adalah menggiring dan mengajak kita semuanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah berhasil? Berhasil. Cukup berhasil. Ya, jebakan iblis. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqudanna lahum siratal mustaqim, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh-sungguh aku akan mendatangi mereka dari segala arah, dari segala sisi, dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya, jadi kebanyakan manusia itu akan mengikuti jalannya iblis. Nah, yang menjadi renungan dan menjadi perhatian dari kita semuanya, apakah kita termasuk dari orang-orang yang selamat dari jebakan iblis, atau kita termasuk dari golongan manusia yang banyak yang akan menemani iblis di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam tidak selamat. Ya, walaupun setelahnya beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya diterima oleh Allah. Ya, nah, kalau Nabi Adam tidak selamat, tentunya kemungkinan selamat kita itu lebih tipis. Makanya para hadirin, kita ingin tahu bagaimana cara iblis menggoda anak manusia, bagaimana iblis mendatangi anak manusia, ya, apa metode dan jalannya, sehingga kita mengetahui jalan-jalannya dan kita menghindari agar kita tidak terlena dengan rayuan bujukan iblis alaihi laknatullah. Dari ayat yang saya sebutkan tadi, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Iblis, dia punya satu senjata. Dari sekian senjata yang dia punya, membungkus sebuah kebatilan, membungkus sebuah kesesatan, membungkus kekufuran dengan nama-nama yang indah. Jadi packagingnya itu bagus, sehingga terlenalah banyak manusia di situ. Ya, riba yang haram, ya, disebut sebagai apresiasi. Kalau dulu namanya bunga. Nah, kalau bunga karena sudah terlalu sering kajian para guru-guru menyebutkan tentang haramnya riba, ya, sekarang diganti dengan nama apresiasi. Tidak tanggung-tanggung orang-orang yang melegalkan riba hari ini bawa hadis Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau seandainya ada orang berbuat baik kepadamu, fakafi'u, balaslah kebaikan tersebut. Kalau seandainya kau tidak bisa membalas kebaikan, ini kan apresiasi yang Rasulullah perintahkan untuk kita memberikan kepada saudara kita telah berbuat baik kepada kita. Kalau seandainya kita tidak bisa berbuat baik kepadanya, sudah, kita doakan dia. Lah dia meminjam, dia meletak, menyimpan uang di tempat saya. Uangnya tidak tanggung-tanggung, miliaran rupiah. Apa salah kami dari pihak bank memberikan apresiasi dari apa yang telah dia simpan kepada kami? Salah. Bukankah perintah Nabi untuk membantu? Ya, masalahnya ente memberikan apresiasi kepada dia setelah dia simpan uang di ente. Coba misalnya
ada orang simpan uang di ente 50.000 rupiah, ente kasih apresiasi. Ya nggak ada ente potong, tiba-tiba dia datang ke bank udah nol saldonya. Ini kan permainan semuanya. Bisa difahami? Yang itu hakikatnya adalah bunga. Karena dalam hukum Islam, seseorang ketika dia menyerahkan uang kepada pihak yang lainnya, yang kemudian uang itu dipakai, ya, maka otomatis itu menjadi hutang. Nah, ketika seseorang itu berhutang kepada pihak lain, dia memberikan apresiasi namanya, atau apapun namanya, sedekahkah, apa itu namanya dalam hukum Islam? Riba. Kullu qardin jara bi manfa'a riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu riba. Bisa difahami ayo ikhwan. Jadi nama bunga karena memang sudah dihantam itu bunga itu riba, haram dan seterusnya. Ganti nama jadi apresiasi. Jelas? Nah, begitu juga kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an. Rasulullah SAW berdakwah dari fase Madinah sampai fase Mekah, menerangkan dan menjelaskan syirik dengan beraneka ragam bentuk. Apakah dengan bentuk khobar, apakah dengan bentuk larangan, apakah menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berbuat syirik. Ya, sehingga tidak ada sedikit pun tersamarkan bagi manusia akan haramnya kesyirikan tersebut. Tapi syaitan dan bala tentara membungkus kesyirikan ini dengan nama hubbus shalihin, mencintai orang-orang saleh. Masa nggak boleh mencintai orang saleh? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, barang siapa yang seseorang mengganggu waliku, maka dia akan melakukan perang padanya. Ya, Rasulullah menyebutkan di antara tanda-tanda keiman yuhibbul ansar, mencintai orang ansar, mencintai orang-orang saleh. Mereka telah berjuang, mereka telah menghabiskan harta mereka, waktu mereka untuk menyebarkan agama, untuk mengajarkan anak-anak muslimin. Kemudian apa salahnya kami datang ke kuburan mereka? Apa salahnya? Di mana haramnya? Di mana syiriknya? Ya, kita ini adalah orang-orang yang banyak dosa. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Kami nggak berzina ke sana. Kami nggak main judi ke sana. Bahkan kami berhenti merokok 2 hari sebelum kami datang ke kuburan sebagai bentuk memuliakan orang-orang saleh. Ya, kami hanya menitip doa kami. Yang kami harapkan Allah, yang kami tujukan Allah. Tapi kami titip doa kami melalui mereka. Malu kami minta sama Allah, pakaian kami masih banyak ribanya. Malu kami minta sama Allah, lisan kami masih terlalu banyak ghibah. Kami titip doa kami, wahai wali fulan, sampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk memuliakan orang saleh. Apa orang dengar? Akan tertipu banyak manusia. Tapi kalau kita ingatkan haram, tidak boleh seseorang melakukan praktek ini, kamu agamanya apa? Apa agama kamu? Masa mencintai orang soleh nggak boleh? Zikir nggak boleh, doa nggak boleh, baca Quran nggak boleh, datang kuburan nggak boleh. Terus apanya yang boleh menurut kamu? Kan begitu? Ya, akan ditanamkan kebencian, permusuhan dengan satu kalimat. Ajib nggak? Allah haramkan syirik dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Rasulullah berdakwah mengingatkan tentang bahaya syirik dari fase Mekah ke fase Madinah dengan satu kalimat hubbus shalihin. Menjadi legal kesyirikan tersebut, menjadi benar, bukan hanya menjadi mubah, menjadi tanda-tanda orang-orang yang kuat agamanya, memuliakan kuburan orang-orang saleh. Ini sekelumit para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, langkah-langkah iblis dalam menggoda anak manusia.
Dan seperti saya sebutkan di awal, proyeknya iblis itu berhasil. Ya, nah inilah yang harus kita bentengi diri kita. Karena dia bisa masuk dalam bab yang sifatnya kesyirikan, bisa masuk dalam bab yang sifatnya dosa. Dan saya akan membaca apa yang diterangkan dan dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan ayyuhal rahimani wa rahimakumullah al-marhalatul ula. Wa qad dzakara Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah 6 marahil fi qadhiyatul tadarruj fi madmud da'wati. Ibnu al-Qayyim menyebutkan ada 6 marahil di mana iblis dia tadarruj. Dia itu punya sistematis yang hebat di dalam menyebarkan kesesatannya. Jadi ada manajemennya. Ada reward yang didapatkan oleh mereka, ada bonus, ada hadiah. Diatur serapi mungkin. Ya, jadi sesuatu kebaikan terkadang ketika tidak diatur dengan hal yang baik itu kan menjadi tidak terurus. Tapi sebuah kesesatan dibingkai, dibaguskan, dimanage, terkadang itu akan kelihatan indah. Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis ketika menerangkan iblis dan bala tentaranya itu memiliki singgasana. Baik. Nah, datang jin-jin, syaitan-syaitan melaporkan apa yang telah mereka lakukan. Ada laporannya. Ya, ada laporannya. Saya telah melakukan ini, dan ini. Kemudian kata Raja Iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Ayo semangat lagi. Dikasih tasjid, dikasih semangat terus-menerus. Kamu belum berbuat apa-apa. Yang lain datang lagi, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat ini. Belum, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian datang lagi, saya telah memisahkan suami dan istri. Ini baru hebat. Didekatkan dia dengan iblis, dikasih bonus, dikasih hadiah, dikasih penghargaan. Ya, ini ayyuhal hadirun wal hadirat, iblis nggak main-main. Iblis memanage dan mengatur dakwahnya itu nggak main-main. Dia nggak ada waktu untuk bercanda di sini. Nggak ada waktu untuk beristirahat siang dan malam. Siang dan malam kita tidur pun digoda. Rasulullah SAW mengkhabarkan ketika orang itu sulit bangun tidur subuh, kenapa? Karena dia dikencingi oleh kita tidur, dia berbuat aksi. Ya, nah kalau seandainya kita sadar, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, iblis yang malam membuat aksi menggoda kita, menggiring kita, mencuri iman yang kita punya, tidak akan berhenti. Kemudian kok bisa-bisanya kita kajiannya seminggu sekali? Kok bisa-bisanya kita kajiannya sebulan sekali? Kok bisanya kita kajian untuk menenangkan hati kita, menguatkan hati kita? Kapan kita punya waktu? Inilah sebuah keanehan. Inilah sebuah keberanian. Ya, yang itu akan menghancurkan diri kita. Masalahnya lagi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, iblis ketika mendatangi anak manusia, terkadang konten dan materi yang disampaikan itu aja terus. Tapi sabar kita dengar. 20 tahun lalu kita digoda untuk berbuat dosa A. Terus menerus dia goda sampai hari ini. Dia goda dengan godaan yang sama, dengan bisikan yang sama, dengan materi yang sama. Tetap didengar. Tetap dipatuhi. Tapi kok bisa hadir di kajian, di bawah ayat Quran, di bawah hadis Nabi, kok kita cepat bosan? Betul nggak? Iblis kan punya senjata. Senjata juga was-was khannas. Was-was itu dia gambarkan kepada kita akan indahnya dosa,
akan nikmatnya dosa. Digoda, akhirnya kita buat dosa. Setelah kita berbuat dosa dari godaan iblis, tadi dia khannas. Apa itu khannas? Dia lari. Di situ kita menyesal. Di situ kita ketepok jidat kita. Kenapa saya berbuat ini? Masalahnya 2 hari lagi datang lagi dia. Dengan bisikan yang sama, dengan godaan yang sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Terus dia datang. Masih kita ikut, bukan hanya dengar. Iblis, udahlah saya bosan sama ente. Ente buat materi lain lah goda saya. Ya, jadi ibaratnya para hadirin, iblis dia buat ceramah, tidak ada flyernya, tidak ada tempatnya, tapi masya Allah para yang dengar ramai. Ini kajian diajarkan Al-Quran dan Sunnah, ada flyernya, ada pengumumannya, ada jamnya, ada tempatnya, banyak yang nggak datang. Ini iblis masya Allah dia luar biasa. Flyernya nggak ada, dia nggak perlu ngundang siapa-siapa. Tempatnya bebas. Masya Allah, peminatnya banyak. Itu pun gak bosan-bosan. Bisa difahami berhadirin? Nah inilah terkadang, ya kita bukan hanya untuk mengetahui inilah jalannya iblis, tetapi apa yang harus kita bentengi diri kita. Karena kita akui ataukah kita tidak akui. 1 minggu kita tidak hadir kajian. 2 minggu kita tidak hadir kajian, sebulan kita tidak hadir kajian, itu sudah mulai lemas, sudah mulai malasan, sholat dengan nikmat, sudah merasakan keberatan. Ini menunjukkan kepada kita yang mencintai dirinya, jaga hati dari godaan-godaan yang kita sebutkan tadi. Kemudian para hadirin, iblis itu memiliki marhalah, memiliki tingkatan-tingkatan dia dalam menggoda anak manusia. Apa yang pertama dia datangi? Syaitan itu akan berusaha untuk mengajak manusia kepada kekafiran atau mengajak manusia untuk berbuat syirik. Taib. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, dia akan punya senjata-senjata yang sangat banyak. Dia punya jalan-jalan untuk menjatuhkan manusia dan menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran. Ini tingkatan yang pertama kali dia inginkan. Dengan mengganti-ganti nama, dan lebih parah lagi di zaman sekarang dengan nama toleransi. Toleransi di zaman dulu sekarang bukan hanya sebatas lakum dinukum waliyadin. Agama kamu adalah agama kamu, agama saya adalah agama saya. Silahkan kamu beramal dengan agamamu, saya juga beramal dengan agama saya. Saya tidak mengusik, tidak mengganggu. Ketika engkau beribadah, kamu juga jangan mengusik ketika saya beribadah. Kan begitu. Itu toleransi 10 tahun yang lalu. Toleransi di zaman sekarang adalah kamu jangan mengkafirkan agama selain agamamu. Kalau kamu suka mengkafirkan agama lain selain agamamu, berarti kamu intoleransi. Berarti kamu tidak bineka tunggal ika. Berarti kamu ini radikal. Berarti kamu ini anti NKRI. Kan ajib itu, larinya terlalu jauh. Subhanallah. Dan ini wakai terjadi para hadirin. Wakai terjadi. Ketika kita sampaikan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, lihat nih, radikal. Terus kamu pinginnya apa? Mereka menginginkan kita untuk mengucapkan kalimat yang kalimat itu sudah pernah diucapkan oleh Abu Lahab. Kalimat yang sudah pernah diucapkan oleh Abu Jahal. Seruan-seruan yang dulu mereka mengajar Rasulullah untuk berjalan di atas pemikiran-pemikiran tersebut. Ketika mereka sudah tidak mampu menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Akhirnya mereka berkata, wahai Muhammad, begini saja. Ya, kita bertoleransi supaya nggak ribut lagi kita. Agar kita terus bersaudara, agar Mekah ini bisa tenang. Tahun ini kita menyembah Tuhanmu, tahun depan kalian menyembah Tuhan kami. Udah begini saja, aman. Aman, jadi kita nggak ribut-ribut lagi. Ya, toleransi kita. Ini kan diajak oleh manusia hari ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Lahab CS mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada toleransi yang diajak oleh manusia-manusia hari ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah kalian mengajak kami untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang jahil? Allah menyebut mereka dengan orang-orang jahil yang mengajak toleransi. Ya, hakikatnya sebenarnya mereka mengajak kita kafir. Yang sebenarnya mereka mengajak kita untuk meninggalkan Islam. Yang sebenarnya mereka mengajak kita untuk mengkufuri Al-Quran. Yang sebenarnya mereka mengajak kita untuk mengkufuri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan di zaman sekarang bukan lagi dengan pedang. Peperangan zaman sekarang bukan lagi dengan tombak. Tapi peperangan sekarang ini ghazwatul fikr, pemikiran. Pemikiran kita akan dirusak. Ya, maka sangat banyak korban yang berjatuhan. Ya, jangan urusan-urusan tentang agama orang. Biar dia dengan urusan agamanya. Biar urusan dia dengan Tuhannya. Kamu jangan jadi Tuhan buat orang lain. Mengatakan kamu Islam yang benar, ini yang benar. Allah yang lebih tahu mana agama yang paling benar. Kan bahlul ini namanya. Siapa yang mengingkari Allah yang paling tahu segalanya? Siapa yang mengingkari? Nggak ada yang mengingkari. Masalahnya Allah telah turunkan kepada kami Al-Quran yang di dalamnya Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lah kalau kamu meyakini Allah yang lebih tahu ini, ingat apa yang Allah baca, apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Iya. Apa yang dibutuhkan oleh manusia Allah turunkan dalam Al-Quran. Allah yang lebih tahu. Naam. Kita sepakat Allah yang lebih tahu. Cuma informasinya sudah diturunkan dalam Al-Quran. Berarti kalau kamu katakan agama itu semua benar atas nama toleransi, berarti Anda telah mengkafirkan apa yang terisi yang Allah turunkan dalam ayatnya. Dan seruan-seruan ini sangat masif para hadirin. Ya, tugas kita bersama ya berdoa kepada Allah, memperkuat akidah, kita didik anak-anak yang kita punya. Ya, kalau kita sudah merasa tabu membahas hal yang seperti ini bahaya. Ya, ini bahaya. Jangan sampai anak cucu-cucu kita ke bawah nanti dia mengatakan, dulu bapak saya pergi ke rumah ibadah itu, saya nggak tahu apa itu. Jangan sampai ini terjadi. Ya, dan ini merupakan pergerakan yang sangat dan sangat masif. Perselisihan yang sekarang kita digiring bukan hanya sekedar maulidan, itu ringan. Bukan tahlilan, itu ringan. Ringan dibandingkan apa yang sedang kita bahas. Hal-hal yang bisa menggugurkan keimanan seseorang. Kagar yang bisa menggugurkan keislaman seseorang. Sepakat ijma seluruh para ulama. Ketika seseorang ragu kekafiran orang kafir, dia kafir. Sekedar ragu saja. Saya ragu, kira-kira Nasrani kafir nggak ya? Saya ragu, Yahudi kafir atau enggak ya? Kafir ente, ragu dengan kekafiran mereka. Apalagi meyakini nggak kafir, lebih kafir lagi. Bisa difahami para hadirin?
Tapi mereka baik-baik, mereka sopan-sopan. Buat apa mereka baik? Buat apa mereka sopan? Sementara mereka nggak baik kepada Zat yang menciptakan mereka, Allah Rabbul Alamin. Jadi cuma sekedar mudahana, cuma sekedar apa? Sekedar mencari muka. Tapi kapan mereka punya kesempatan, para hadirin dan hadirat, disitulah mereka akan menggunakan segala kekuatan mereka untuk menghancurkan muslimin. Bisa difahami? Jadi jangan terlena dengan orang kafir. Ya, kita harus khawatir siasat-siasat mereka itu. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan, tapi kita kan nggak boleh menilai seseorang, dia kan baik, kita hatinya nggak tahu. Iya, kita nggak tahu hatinya orang kafir, tapi Allah tahu hati orang kafir dan Allah telah ungkapkan itu dalam Al-Qur'an. Ya, walan taradu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu dikhabarkan oleh Allah. Kita lebih percaya dengan senyumannya dia, lebih percaya dengan perangainya dia, atau lebih percaya dengan Allah yang Allah khabarkan dalam ayatnya? Hah? Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para hadirin, fa idza kana hadzal insanu minal muslimin. Nah, kalau seandainya yang diajak oleh iblis ini seorang yang bertauhid, ya, seorang muslim yang kuat dengan agamanya, maka iblis tidak akan berhenti. Dia nggak berhenti. Dia akan datang marhalah selanjutnya. Apa itu? Wahya marhalatu bid'ati. Akan didatangi kita untuk berbuat bid'ah. Jadi bukan berhenti iblis. Ya, jadi jangan sampai kita kalah semangat dengan iblis di dalam menyebarkan. Iblis menyebarkan kekufuran, dia tidak pernah futur. Yang kita yang menyebarkan kebenaran seharusnya juga tidak boleh futur. Tidak boleh melemah. Ya, jangan sampai nanti ada sedikit perbedaan pendapat di antara panitia. Udah, nggak usah buat kajian. Sedikit dia kena semprotan api, udah stop. Jangan. Ya, sebelum kita berbicara untuk memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya dengan kajian yang kita hadiri itu bisa menjaga hati kita. Bisa difahami para hadirin? Taib. Nah, kemudian iblis akan mendatangi kita dengan mengajak berbuat bid'ah. Kan begitu? Iya. Wa ya ayaj'alal insanu, yang mana iblis itu akan menjadikan manusia yabtadi, dia berbuat kebid'ahan. Wa yutabiqul bid'ah, dan dia akan mempraktekkan bid'ah. Ya, dan dia akan datang dengan segala bentuk, segala jalan, segala metode agar mereka melegalkan yang namanya kebid'ahan. Ya, Rasulullah SAW sampaikan dalam banyak khutbah. Maka dalam khutbatul hajah beliau berkata, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, dijadikanlah simbol orang-orang yang mereka mengingatkan tentang akan bahayanya bid'ah dengan simbol-simbol yang jelek, dengan lakop-lakop yang jelek, ya, bahkan dipersekusi dan yang semisalnya. Ya, tetapi orang-orang yang mereka membuat pentas, joget-joget perempuan, ya, nyanyi dangdut, bahkan terkadang dalam acara-acara keagamaan juga penyanyi dangdut, naudzubillah. Nggak ada yang memandang itu hal yang jelek. Nggak ada yang memandang itu sebuah apa? Ya, sebuah pelecehan kepada agama. Nggak ada. Ya, tetapi ketika kita membawa hadis Rasulullah, membawa ucapan para ulama, menyampaikan kaidah-kaidah dalam agama demikian,
Ya, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Namun para hadirin dan hadirat, ini semuanya sebenarnya sudah dikhabarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita dari orang-orang yang dikhabarkan oleh Rasul. Apa yang Rasulullah khabarkan? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan ada terus-menerus daripada umatku yang mereka akan menampakkan kebenaran. Jadi ketika seseorang menampakkan kebenaran, disitulah akan ada apa? Akan ada gejolak-gejolak tanpa harus kita cari-cari. Jadi jangan dicari-cari. Jadi jangan buat hal-hal yang membuat orang itu marah. Anda berjalan dengan sopan saja, dan Anda mengajarkan Al-Quran dan Sunnah saja, itu kan bergejolak. Ya, maka disitulah butuh kesabaran. Jadi sekarang kita punya dua pilihan. Udahlah, kita pilihannya supaya nggak bergejolak, ya, supaya kita bisa diterima. Udahlah, sekarang stop semua kajian pembahasan tauhid syirik. Stop semua pembahasan tentang bid'ah dan sunnah. Stop. Udah. Kita sekarang ngaji bagaimana anak muda supaya rajin ke masjid. Ya. Gimana menjadi istri yang baik. Bagaimana menjadi suami yang idaman untuk keluarganya. Bagaimana menjadi anak yang soleh. Bagus nggak materinya? Bagus. Kita nggak mengingkari. Itu materi-materi yang bagus. Materi-materi yang harus disampaikan, harus dibahas. Ya, supaya seorang muslim itu betul-betul menjadi muslim yang sejati. Jadi suami yang baik, istri yang baik, bapak yang baik, tetangga yang baik, teman yang baik. Tapi masalahnya kalau ente stop ngaji tauhid, buat apa dia berbakti sama orang tuanya? Ya, dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, ketika punya masalah perginya ke kuburan. Buat apa? Ngapain ke kuburan? Ngambil berkah, minta doa supaya diselamatkan dari masalah. Gak bermanfaat. Jadi hanya ada satu pilihan bagi kita. Kita tetap mendakwahkan tauhid, kita tetap menjelaskan tentang kesyirikan, kita tetap mengajak manusia kepada sunnah, tetap mengingkari dari kebidahan, cuman melihat kondisi, melihat keadaan. Ya, memakai kalimat-kalimat yang mungkin kalimat itu tidak terlalu strong lah mungkin. Pilih kalimat-kalimat yang lain, tapi harus diingatkan. Gak boleh didiamkan. Ini sebagai bentuk amanah. Ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada muslimin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala menceritakan tentang orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, Yahud, wa Ya'uq, wa Nasr dan seterusnya, yang mana mereka ini di zaman Nabi Nuh ya dibuat gambar-gambar, dibuat foto-foto yang kemudian di awalnya adalah untuk mengenang ya kehebat sejarah kehidupan mereka supaya orang yang datang setelahnya juga semakin semangat untuk beribadah. Kemudian setelah berlalunya waktu, syaitan mendatangi mereka. Kalau dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung dan gambar-gambar ini, maka disembahlah kepada selain Allah. Syekh Muhammad menyebutkan ketika sesuatu perkara itu tidak diingatkan, maka manusia akan terjatuh kepada kebalikannya. Ketika masalah tauhid tidak diingatkan, manusia akan terjatuh dalam kesyirikan. Apalagi kita tinggal di negeri yang seperti ini, yang mana sapi saja kotorannya diambil berkah. Nah itu dia. Ini loh lingkungan masyarakat kita. Ini sudah berada bukan di titik nol, ini titik minus. Titik minus. Abu Lahab, Abu Jahal dulunya ketika mereka berbuat kesyirikan itu datangnya ke kuburan orang soleh. Ya, mereka mendatangi Latta ini laki-laki soleh yang membagi adunan tepung kepada para jamaah haji. Di situ dia mengambil berkah. Nah ini kotoran sapi. Dalam mazhab Syafi'iyah, sebagian mazhab Syafi'iyah yang dianut oleh masyarakat Indonesia, semua kotoran hewan itu najis. Sebagian mazhab.
apakah dimakan dagingnya ataukah tidak dimakan dagingnya, kecuali kotorannya yang Kiai Salamen. Ya, jadi harus nambah lagi kita fikihnya. Subhanallah. Tapi ketika di sana ada orang-orang yang membahas ya bahwasanya kotoran hewan yang kencing kucing tidak najis, heboh se-Indonesia. Padahal ketika kita katakan kencing najis, kucing nggak najis, kita mengambil berkah dari kucing, dari kencingnya tadi. Ini ngambil berkah, dilegalkan. Subhanallah. Ini loh kondisi teman-teman semuanya. Ya, beberapa tahun yang lalu ketika terjadi gunung meletus di kota Yogyakarta, apa yang mereka renungi, apa yang mereka pikirkan? Ya mereka pikirkan kita harus mencari kunjen yang baru, ya, dan kemudian kita harus disembelihlah beberapa ekor hewan pada waktu itu yang ditanam di sekitar Jalan Kaliurang. Untuk apa? Supaya Mas Petruk tidak mengamuk lagi. Subhanallah. Belum lagi praktek-praktek malpraktek perdukunan. Ya, hampir setiap tahun akan ada isu dukun-dukun cabul yang muncul, yang ternyata pengikutnya itu bukan 10 orang, ribuan orang. Dan ternyata di antara pengikut-pengikutnya orang-orang yang punya pendidikan sudah sampai tingkat yang tertinggi dari pendidikan dunianya. Subhanallah. Mulai dari penggandaan uang, digandaikan uang, dan sebagainya. Kan betul kan, setiap tahun ada dukun-dukun, mulai dari Mbah Sayur lah namanya, tak siapa-siapa namanya. Yang ngikuti ribuan orang loh para hadirin, ribuan orang. Ya bahkan Ponari beberapa puluh tahun yang lalu itu sampai ngantri mengambil air Ponari, meninggal ngantrinya. Kita krisis. Nah, kalau seandainya orang yang mengerti tauhid enggan untuk menyampaikan tauhid, orang yang mereka telah terdidik dengan akidah takut menyampaikan akidah, ya maka bagaimana kondisi kita, keluarga kita, dan kondisi masyarakat kita? Bisa difahami? Namun seperti saya sebutkan tadi, kita pilih kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang bagus. Tujuan kita supaya saudara kita muslimin bisa terikuti, mengambil faidah dari apa yang kita sampaikan. Jangan terkesan kita ingin mencari musuh. Ya, jangan terkesan kita ingin mencari lawan. Jangan terkesan kita ingin menyalah-nyalahkan orang, tapi buat dia seperti air yang mengalir. Ya, dia akan merasakan keindahan menjadi orang yang bertauhid. Ya, mendapatkan keindahan menjadi orang yang merdeka dari segala penjajahan yang menjajah hati kita. Kita hanya terikat dengan Allah. Itulah hakikat dari kemerdekaan. Tapi kalau orang yang dia terkukung dengan kesyirikan, para hadirin, dia nggak pernah akan tenang. Sakit, ya, kamu harus menyerahkan sesajen A, pergi dia kasih sesajen, ternyata nggak sembuh juga. Mungkin sesajennya kurang besar kemarin, berikan yang lebih besar lagi. Ya, akhirnya beli lagi yang lebih besar. Ya, ketika sudah dia berikan lebih besar, nggak sembuh juga. Itu mungkin kurang banyak, nambah lagi. Terus demikian, gak ada ketenangannya. Tapi seseorang ketika dia kembali kepada Allah, Allah memberikan kepadanya penyakit, dia serahkan semuanya sama Allah. Ufawid amri ilaik, aku serahkan semua urusanku kepada Engkau ya Allah. Allah tidak kunjung memberikan kesembuhan. Ini mungkin banyaknya dosa yang saya lakukan. Allah ingin membersihkan dosa-dosa saya dari penyakit yang Allah berikan kepada saya. Ya, atau mungkin Allah akan mengangkat kedudukan saya. Allah akan menghapuskan dosa-dosa saya, dan mungkin itu akan dibalas nanti di yaumul qiyamah. Tenang diri. Tapi orang yang terjajah dengan kesyirikan tadi, naudzubillah, mau keluar rumah ada suara burung, nggak jadi. Padahal sudah ada teken proyek mau diteken hari ini, nggak jadi, ada suara burung tadi. Kualat ini saya kalau teken hari ini.
Kacau hidup mereka. Nah, inilah yang kita ingin selamatkan muslimin. Supaya mereka menjadi orang yang merdeka di negara Indonesia yang sudah merdeka. Dari tahun 1945. Jadi jangan sampai negara kita sudah merdeka tahun 1945, tahun 2022 kita masih dijajah. Dengan apa? Kesyirikan tadi. Bisa difahami para hadirin? Baik. Nah, kemudian syaitan ketika manusia faidha kana dzalika ar-rajul min ahli sunnah. Ketika laki-laki tersebut dari kalangan ahli sunnah yang tidak mungkin diajak untuk berbuat kebidahan, antum pikir dia berhenti? Enggak berhenti dia. Bada ma'u fi marhalatu tsalitsah. Sabar, istiqomahnya luar biasa si iblis. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk memasukkan kita untuk berbuat kebidahan, dia datang marhalatul tsalitsah. Dia datang kepada kita marhalatul kabair. Dia akan datangi kita untuk berbuat dosa besar. Marhalatul ma'asil kabirah. Ya, marhalah untuk berbuat maksiat. Ya, nah syaitan para hadirin dan hadirat ketika mendatangi anak manusia dalam berbuat dosa besar ini, ya, bisa dengan cara yang saya sebutkan tadi, waswas khannas, dan bisa digambarkan kepada kita. Ya, dia akan bawa hadis-hadis Nabi. Akhi, ukhti, kan ada hadis Nabi SAW yang mana Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang punya 99 catatan amalan kejelekan. Dan sejauh satu catatan amalan kejelekan sejauh mata memandang. Dosa semuanya. Tapi ketika ditimbang dengan bitokoh yang bertuliskan la ilaha illallah, ternyata bitokoh la ilaha lebih berat di sisi Allah. Kemudian dia dimaafkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, enggak syirik, enggak bid'ah. Dosa kan bisa diampuni oleh Allah. Allah itu maha luas pengampunannya. Justru ketika kamu enggak pernah berbuat dosa, jadi enggak nikmat ibadah. Coba buat dosa dulu. Nanti ketika bertobat, Masya Allah, nikmat sekali taubat tersebut. Segala macam dia datangi kita. Ya, nah ketika kita sudah terperangkap oleh perangkap iblis, berbuat satu dosa, itu akan melahirkan dosa yang kedua. Itu sebuah kepastian. Ya, akan lahir maksiat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah saudara-saudara Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an. Ya, penyakit yang diderita, yang menjangkiti saudara-saudara Nabi Yusuf adalah apa? Hasadnya mereka kepada Nabi Yusuf. Ini kan pertama dalam hati kan? Dalam hati tersimpan. Kemudian akhirnya mereka membuat perencanaan. Ya, uqtulu Yusufa aw itrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuhlah si Yusuf ini. Atau buang dia sebuah tempat agar pandangan bapak kita hanya kepada kita saja. Baik. Sudah direncanakan dari dosa yang dalam hati kemudian terucap dengan lisan. Praktekkan oleh mereka, dipraktekkan oleh mereka. Ya, mereka meminta kepada ayahnya, meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, untuk membawa Nabi Yusuf. Ini kan perencanaan. Jadi sebuah dosa berapa? Pertama hasad. Itu sudah merencanakan. Kemudian kata mereka, nanti kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Wa takunu min ba'di qaumin sholihin. Nanti setelah kita bunuh si Yusuf, udah kita baru bertobat jadi orang soleh. Tapi akhirnya mereka bawa Nabi Yusuf, dan kemudian mereka buang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ya, apakah setelah mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka bertobat kepada Allah? Tidak. Wa jawala qamisihi bidamin kadzib. Mereka mendatangkan dosa selanjutnya. Kami tadi, kemudian mereka mendatangi pakaian dusta yang mereka laburi dengan darah. Kemudian mereka berkata, kunna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalu dhiba. Jadi kami main-main dan kemudian kami pinggiri Yusuf. Tiba-tiba diterkam serigala. Padahal serigala nggak tahu apa-apa.
Dituduh serigala telah membunuh Yusuf alaihissalam. Satu dosa akan melahirkan dosa yang lain. Satu maksiat akan melahirkan maksiat yang lainnya. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati untuk terjatuh dalam dosa kecil ataukah besar sekalipun. Ya, karena itu tidak akan berhenti pada satu titik. Dia akan bagaikan kanker yang akan merusak dari seluruh organ tubuh kita. Demikian pula dosa dan maksiat. Ya, di awalnya syaitan akan menggambarkan kepada kita akan kelezatan dosa tadi, dan akan tiba suatu saat itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi para pelaku dosa, di mana dia sudah tidak nikmat lagi berbuat dosa. Dia sudah tidak nikmat lagi berbuat maksiat. Tetapi dia berbuat dosa dan berbuat maksiat seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah untuk menghibur hatinya yang kosong. Di awal dia teler, dia menikmati bagaimana fly-nya teler tadi. Nikmat ya, melayang. Seakan-akan dunia itu semua miliknya. Ya, akan tiba suatu saat dia mabuk enggak teler-teler. Akhirnya dicampur tuh biar tambah teler. Akhirnya mati. Banyak kan kasusnya. Ya, biasa minuman yang dia teler udah enggak teler lagi udah. Ya, terkadang ayolikho seperti disebutkan tadi kata Ibnu Qayyim untuk menghibur dirinya. Dia teler bukan lagi untuk menikmati ketelerannya, tapi untuk menghibur hatinya karena dia sudah candu dengan khamar tadi. Begitu juga para penzina. Di awal dia berzina, dia mendapatkan nikmatnya berzina. Akan tiba suatu saat dia akan terus berzina bukan untuk mendapatkan kenikmatan zina tadi, tetapi untuk menghiburnya hatinya yang kosong. Disitulah hidupnya semakin menderita, hidupnya semakin gelisah. Ya, terlebih para hadirin dan hadirat, ya, orang-orang yang menderita penyakit al-ishq. Apa itu penyakit al-ishq? Mabuk cinta. Ya. Ini penyakit yang sangat berbahaya, yang akan membuat hidup seseorang tidak akan pernah bahagia. Allah telah men-set ketenangan hati kita ketika kita isynya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kita kepada Allah. Tetapi ketika kita sudah memalingkan ish kita kepada selain Allah, maka disitulah akan ada kesengsaraan yang akan dihadapi dalam hidup kita. Dan lebih parahnya lagi, ya, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim, al-ish, ya, penyakit al-ish tersebut, ya, sesama jenis itu akan lebih menderita. Ya, laki-laki dengan perempuan dia terjangkiti penyakit ish. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Setiap nafasku, ya, selalu tersebut namamu. Ya, seperti orang gila, setiap saat lihat HP, udah dibalas sebelum, ada di WA enggak, ada di WA enggak, kan gila itu sudah. Ada WA enggak, ada. Ditunggu-tunggu WA-nya setiap saat. Ya, nanti kalau sudah nikah, udah halal, udah beda dia. Yang enggak ada, dia pergi keluar kota, istrinya enggak WA dia enggak WA dia. Setelah 1 minggu, Dek, ini mau pulang ya. Ya, jadi kalau orang kata para ulama, orang penyakit ish laki-laki dengan perempuan, obatnya apa? Dinikahkan, hilang itu sudah. Gak ada lagi pengen nunggu WA itu. Alah ini pengen awang serah. Udah lah kalau laki sama laki-laki, mau gimana kita nikahkan? Itu penderitaan. Maka kita lihat banyak kasus di Indonesia, ya terjadi mutilasi, pembunuhan dan lain sebagainya karena apa? Karena hubungan sesama jenis. Ya, dosa satu melahirkan dosa yang lainnya. Kecintaan dia kepada pasangannya itu sangat dahsyat sehingga dia siap berbuat apa saja ketika ada yang menghalangi cintanya. Allah telah men-set hati kita itu untuk Allah. Jangan kasih untuk yang lain. Iya, itu akan menderita hidup seseorang, menderita. Sampai-sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah cerita Aslam. Ada seorang laki-laki yang dia sangat mencintai Aslam. Ya,
ketika dia jatuh sakit, tiba-tiba datang khabar bahwasanya Aslam akan mendatanginya. Langsung sehat dia. Karena Aslam akan mendatangi dia. Tiba-tiba ada khabar Aslam tidak jadi mendatanginya. Kemudian dia kembali jatuh sakit. Dan kemudian dia membaca sebuah syair. Dia mengatakan kedatangan Aslam lebih aku rindukan daripada rahmatnya Allah. Kemudian mati lagi-lagi ini dalam kekufuran. Ya billah. Itu dimulai dari dosa. Ya, hati-hati para hadirin. Ya, karena penyakit ini bisa saja itu datang awalnya dari orang yang normal. Ya, karena mungkin terlalu banyak masalah A, B, C, D, salah pergaulan, mereng ke kiri, habis sudah. Ya, hancur hidupnya, hancur, sehancur-hancurnya. Di dunia dia sudah sengsara, maka di akhirat dia akan lebih sengsara. Jelas. Nah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita menjaga hati, pentingnya untuk kita menjaga majelis ilmu. Ya, pentingnya untuk kita hadir mendengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, karena penyakit yang ada di masyarakat itu aneh-aneh sekarang ini. Penyakitnya aneh-aneh, macam-macam penyakitnya. Alhamdulillah, betul nggak? Ya, setiap saat kita udah nggak masuk akalnya manusia. Mungkin iblis pun nggak sampai habis pikir sudah dia. Aku goda dia nggak sampai segitu dan dibuat hal yang aneh. Mungkin iblis menganggap luar biasa. Nggak kepikiran sama iblis dosa yang dibuat oleh manusia, coba. Ya, dan itu semuanya para hadirin dan hadirat ya akan mudah terjangkiti orang-orang yang tidak menjaga hati. Jadi saya ingatkan kembali hadirnya kita di majelis ilmu. Ya, bukan hanya sekadar untuk menuntut ilmu supaya kita tahu apa yang tidak kita tahu. Betul, ini salah satu tujuannya. Tapi di antara tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk menjaga hati kita. Ya, dan saya khususkan nasihat ini kepada teman-teman yang ikut kajian kalau datang ustadz dari luar saja. Ini pokoknya kalau datang Ustadz Syafiq saya mau ikut kajian. Ustadz Syafiq mau berapa tahun kali kemari. Kecuali antum buat kesepakatan sama syaitan, jangan goda saya ya. Ya, harus nunggu datang Ustadz Firanda. Kapan beliau kemari? Ada setahun sekali kemari? Belum pernah lagi sama sekali. Hah? Kita nuntut ilmu itu untuk menjaga hati kita. Bukan untuk mencari fulan dan alan. Ya, apalagi ikut pengajian Ustadz Syafiq, mungkin bukan pengajian diambil, mau foto bersama. Ini kan aneh. Sementara syaitan terus menggoda kita, menggiring kita untuk terjatuh dalam dosa dan dalam maksiat. Mafhum? Baik. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fa idza kana dzalika ar-rajul qad asamahu Allah min tilkal umur. Nah, kalau seandainya laki-laki tersebut telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjatuh dalam dosa besar, fa inna syaitan la yaisu. Syaitan juga tidak putus asa. Ente nggak berbuat dosa besar, saya berhenti? Enggak, saya nggak berhenti. Saya nggak berhenti. Apa langkah selanjutnya? Marhalatus saghair. Dia akan mendatangi kita untuk berbuat dosa kecil. Gak ada masalah. Ente nggak buat syirik, nggak masalah. Gak masalah ente tidak berbuat bidah, gak masalah. Gak masalah ente tidak berbuat dosa besar, gak masalah. Dosa kecil pun saya siap menggoda kamu. Saya siap dengan dosa kecil. Yang paling terpenting masuk dulu ke perangkap saya. Itu yang paling penting dia buat iblis. Bukan sebesar apa dosa yang kita lakukan. Ketika memang dosa besar sudah tidak mampu digoda, dosa kecil pun siap. Ya. Makanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, iblis dan bala tentaranya, ketika dia menyebarkan kesesatan, kekufuran, mengajak manusia, dia dapat ujian atau tidak? Dia dapat ujian, dia dapat cobaan. Faham? Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, memberikan motivasi kepada muslimin pada waktu itu, kepada sahabat-sahabat Rasulullah.
Sesungguhnya apa yang kalian rasakan kesempitan dalam peperangan ini, mereka juga orang-orang kafir merasakan sempit seperti kalian merasakan sempit. Iya, mereka juga capek seperti kalian merasakan capek. Mereka juga lelah seperti kalian merasakan kelelahan. Iya, mereka juga menderita seperti kalian merasakan penderitaan. Ini motivasi yang Allah berikan kepada sahabat Nabi. Lah kalau seandainya mereka orang kafir, siap menderita untuk menyebarkan kekafirannya, kenapa kalian tidak siap bersabar untuk kalian mempertahankan keimanan kalian? Bisa difahami? Jadi antum jangan berpikir iblis nggak ada cobaannya. Ada cobaannya. Kristenisasi datang masuk ingin mengkristenkan kita, ada cobaannya nggak mereka? Ada. Membangun gereja ada cobaan? Ada. Tapi putus semangat nggak mereka? Enggak putus semangat. Ya, dia pergi ke sini ke Madura. Dia bawa pendeta. Dia ceramah di pasar-pasar muslimin, nggak dilemparin batu di sana. Ada ujiannya. Jadi jangan berpikir mereka nggak punya ujian. Tetapi mereka bisa bersabar. Kenapa kita tidak bisa bersabar ketika kita mendapatkan ujian? Dalam membela agama Allah, dalam memperjuangkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menyebarkan tauhid, pasti akan ada ujian. Ya, nah sekarang tergantung siapa yang mau bersabar. Kalau kita nggak bersabar, mereka yang bersabar, bendera mereka akan lebih terangkat di sini, dan itu akan merugikan kita. Adapun Islam tidak akan pernah dirugikan sama sekali. Adapun Allah tidak akan pernah terugikan sama sekali. Kalau seandainya tidak ada di sini orang yang beribadah kepada Allah, Allah tetap mulia. Tapi yang dirugikan adalah kita. Ya, kita yang terugikan lepas Islam dari tangan kita. Bisa difahami ya? Jadi kita harus bersabar. Bersabar dalam membela agama Allah, bersabar dalam memperjuangkan agama Allah, bersabar ketika kita mendapatkan beraneka ragam ujian dan cobaan di dalam mempertahankan dan membela agama ini. Ya, pasti akan ada cobaannya, pasti akan ada. Ya, cobaan yang sifatnya faktor dari luar, faktor dari dalam. Ya, beda pendapat, gak sejalan, udah jangan sampai bubar. Dakwah tetap berjalan. Ya, bukan dikarenakan fulan, bukan dikarenakan alan, tetap harus berjalan. Kamu dukung ataukah kamu tidak dukung? Kamu bersama kami ataukah kamu tidak bersama kami? Ya, jangan pernah mengikatkan perjuangan kita dengan siapapun. Ya, sebatas kemampuan kita sebarkan. Alhamdulillah, sini ada Ustaz kalian menyebarkan ilmu, membantu untuk menyebarkan, kita saling tolong menolong untuk menyebarkan ilmu tersebut. Ya, Allah tidak ketika kita bertemu dengan Nabi kita kelak di yaumul qiyamah, ada hal yang kita sampaikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang boleh pesankan kepada kita? Balightu anni walau ayah. Saya sudah menyampaikan risalah engkau wahai Nabiku. Ya, ini harus tetap kita pertahankan karena syaitan akan selalu memalingkan kita dari kebaikan ini. Kita tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, halal yang kamu buat. Cuman masalahnya dulu kamu ada di majelis ilmu, kamu merasakan nikmatnya ilmu, kamu merasakan tenangnya duduk di majelis ilmu, kemudian engkau meninggalkan majelis tersebut dan engkau hari ini disibukkan kepada hal yang tidak penting dalam keadaan jenggotmu sudah memutih, dalam keadaan matamu sudah kabur, dalam keadaan lututmu sudah mulai sakit-sakitan, dalam keadaan jantungmu sudah ada ringnya. Masalahnya dulu badan kamu sehat, kamu di majelis ilmu sudah ada ring di jantung, kok nggak ada di majelis ilmu? Ini perangkap syaitan. Ya, walaupun dia nggak berbuat dosa besar, dia nggak berbuat dosa kecil. Ketika manusia disibukkan dengan perkara yang mubah dan dia lalaikan dengan ibadah, itu adalah salah satu perangkap syaitan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah di sini menyebutkan bahkan itu adalah jalan syaitani yang lainnya. Jadi seseorang tersibukkan dengan hal yang mubah, itu jalannya syaitan.
Ya, itu perangkapnya dia yang akan digiring kita kepada dosa. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus menyadari hati kita itu cepat sekali terjadi perubahan. Harus kita pahami. Cepat sekali terjadi perubahan. Ya. Terlebih ketika hari ini badan kita sehat. Ya. Ekonomi lancar. Tidak ada masalah dengan ekonomi. Anak-anak juga sehat. Tempat tinggal juga aman dan seterusnya. Kita harus menyadari akan tiba suatu saat kita akan sakit. Akan ada suatu saat istri kita sakit. Akan tiba suatu saat bisnis yang sudah kita bangun itu bisa hancur. Ya, bisnis kita sedang hancur-hancurnya. Kemudian kita sakit, divonis kena kanker. Tiba-tiba anak kita kecelakaan meninggal. Ya, bertubi-tubi ujian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita butuh hati yang kuat. Di sini kita butuh hati yang kokoh untuk melewati ujian-ujian tadi. Tapi kalau seandainya di tengah-tengah hati kita sedang lemah-lemahnya, Allah uji kita, Allah coba kita. Ya, kita nggak bisa menjamin. Ya, hati kita bisa saja akan menolak apa yang Allah takdirkan kepada kita. Bisa saja hati kita akan berucap Allah nggak adil sama saya. Na'udzubillah. Kalau sempat dia sudah berucap dengan kalimat yang seperti ini, dia mengatakan Allah tidak adil, Allah zalim kepada saya. Na'udzubillah, mati dalam kekufuran. Ya, jadi inilah fungsi untuk kita menjaga hati. Ya, fungsi menjaga hati ketika hidup kita normal atau ketika hidup kita tidak normal suatu saat akan terjadi. Ya, kalaupun nggak sakit, anak kita meninggal, istri kita meninggal, akan terjadi. Maka disinilah kita pupuk hati kita dengan ilmu agar hati kita menjadi kokoh. Datang ujian, datang cobaan. Ya, kita akan melewati ujian dan cobaan tersebut sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW diuji oleh Allah. Ya, tidak ada di antara mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka lari dari Allah. Kisah Ka'ab bin Malik yang diboikot oleh seluruh para sahabat, bahkan Nabi juga memboikotnya. Ya, sampai-sampai disebutkan kota Madinah, bumi yang begitu luas menjadi sempit buat Ka'ab bin Malik. Di tengah rasa sempit tiba-tiba Nabi SAW meminta beliau untuk berpisah dengan istrinya. Ya, di tengah tekanan lagi tiba-tiba datang surat, wahai Ka'ab, kami mendengar kau diboikot oleh sahabat, ayo bergabung bersama kami. Datang ujian-ujian, diminta bergabung dengan orang kafir. Subhanallah, karena memang hatinya sudah terdidik, hatinya sudah kuat, hatinya sudah kokoh. Sebesar apapun ujian, dia menyadari inilah jalan yang harus saya bersabar di atasnya. Ini jalan yang akan mengantarkan saya ke dalam surga. Pada malam ke-50 turun ayat Al-Quran. Allah mengkhabarkan, Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Selamat, mereka sukses melewati ujian tersebut. Kenapa? Karena hati mereka terjaga, dipompa terus, dididik terus oleh Nabi SAW di atas Al-Quran dan Sunnah. Iya, begitu juga ya sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, mereka pergi ke Madinah dalam keadaan di Mekah dulunya mereka seorang pedagang. Ya, punya harta, pergi ke Madinah mereka nggak punya apa-apa. Ya, tetapi itu semuanya tidak memudarkan keimanannya mereka karena hati mereka sudah siap. Ya, jadi itu salah satu fungsi kita hadir majelis ilmu, teman-teman semuanya, menguatkan hati kita ketika kapan datang ujian dan cobaan menghampiri kita. Karena banyak orang-orang ketika datang ujian dan cobaan gak lulus dengan ujiannya, gak lulus dengan cobaannya. Mungkin antum mendengar fulan dan fulan dan fulan hilang, meninggalkan sholat. Apa fungsi seseorang meninggalkan sholat? Apa fungsi dia hidup di dunia? Tidak rukun dan sujud kepada Allah. Ya, masalahnya ketika kita jauh dari majelis ilmu, bukan hanya kita tidak menambah ilmu lagi, kita sudah meninggalkan sholat. Ada nggak sholat lagi?
Ya, padahal umurnya sudah tua, kulitnya sudah keriput, nggak sholat lagi. Ya alal qul sebagian para ulama orang meninggalkan sholat bermalasan kafir, keluar dari Islam. Kalau mati kekal di neraka selama-lamanya. Ya dan billah. Ya. Kemudian para hadirin, selanjutnya kata beliau, bihayth yanshaghilu al-insanu fayadhi' waqtahu fi amrin mubahin fala yashghal bil umur al-jaddah al-ma'murina biha nahnu. Di mana dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang mubah dan menghabiskan waktunya kepada perkara-perkara yang mubah tersebut sehingga dia terlalaikan dari perkara-perkara yang baik yang kita diperintahkan belajar, menuntut ilmu, beribadah dan seterusnya, hilang. Ya, apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, saya kan nggak berdosa, jangan ekstrim sekali lah. Saya kan cuma mubah perkara-perkara yang mubah. Ya, dia tidak sadar ini adalah kemunduran untuk dirinya, dan itu bisa terjadi saya dan kita semuanya para hadirin. Maka banyak-banyak berdoa. Kemudian yang keenam disebutkan di sini al-marhalatu sadisah wa hiya ayashqala syaitanul insana bil amali bil mafdul amma huwa afdal minhu. Jadi kalau seandainya manusia tadi tidak bisa digoda untuk meninggalkan ketaatan dan disibukkan dengan perkara yang mubah, maka syaitan ada jalan selanjutnya. Yang penting dia nggak berhenti. Pokoknya saya harus bekerja. Pokoknya saya harus menggoda. Ya, syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Syaitan akan menggoda kita untuk beramal. Jadi syaitan juga mengajak kita untuk beramal. Ya, diajak kita beramal yang kedudukannya di bawah daripada amalan yang lebih mulia. Jadi amalan lebih mulia kita digiring untuk meninggalkannya dan kita disemangatin untuk beramal yang itu di bawah kemuliaan tadi. Bisa difahami? Sampai segitunya yang penting masuk perangkap. Baik. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Fasyaitanu harisun fi da'watihi yatadarraju fil madmuni amma fil uslubi fa ya'khudul insanu khutwatan. Ya. Syaitan itu memiliki semangat yang sangat luar biasa di dalam seruan dan ajakannya. Dan dia bertingkat-tingkat di dalam menggoda anak manusia. Apakah dia mengambil manusia sedikit demi sedikit, satu langkah demi satu langkah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Jangan kalian mengikuti langkah syaitan. Ya, jadi syaitan punya langkah dari kecil sampai yang terbesar. Itu terus akan dia datangi. Yang penting anak manusia itu bisa masuk ke perangkap. Ya, ketika kita sudah masuk ke perangkap dia, ya, dia tidak akan berhenti di situ seperti kita sebutkan tadi. Yang kemudian naudzubillah bisa saja dia akan mengucap kalimat-kalimat kekufuran. Ya, tiba-tiba muncul dengan ucapannya, muncul dengan statement yang begitu mengerikan yang bisa mengukurkan keimanan seseorang. Orang-orang hari ini yang mencela, yang bukan mencela ya bahasa mereka membolehkan ini, membolehkan itu. Ya, membolehkan zina. Kalau zina itu dibangun di atas keridhaan, itu dimulaikan dari hal yang kecil. Betul nggak? Dimulai dari yang kecil. Bahkan ada sebagian mereka itu tokoh-tokoh yang belajarnya di tanah Arab. Ya, belajarnya dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tapi keluar dari mulut-mulut mereka kalimat-kalimat yang bisa menggugurkan keimanan. Kalimat-kalimat yang menggugurkan keislaman. Tadarruj, khutuwat demi khutuwat yang syaitan tempuh dan dia bersabar. Ya, yang kemudian mengeluarkan anak manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan para hadirin dan hadirat pada kajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Dan dari tersisa waktu, ya mungkin kita akan menjawab sebatas kemampuan yang saya miliki.
dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, adakah batasan-batasan agar kita tidak takut untuk hidup miskin? Maksudnya, sebelum sedekah, apakah kita perlu mengukur, menghitung dulu apakah sudah cukup untuk keluarga selama 1 pekan, beberapa pekan, 1 bulan, beberapa bulan, baru kita sedekah. Mohon penjelasannya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, sedekah itu ada yang sifatnya wajib dan sedekah itu ada yang sifatnya sunnah. Dan sebaik-baik sedekah yang seseorang itu keluarkan adalah sedekah wajib kepada orang-orang yang wajibun nafaqah. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, dinarun anfaqtu li ahlik a'dham wa ajran indallah. Harta yang kau infakkan kepada anak dan istrimu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita mau bersedekah, kita perhatikan dulu orang yang wajib nafkah untuk kita. Nah, kalau seandainya sudah terpenuhi, maka kita melihat kerabat-kerabat dekat kita yang itu bukan wajib nafkah buat kita. Karena itu pertama kita memperkuat, menyambung tali silaturahmi dengan mereka, keluarga kita sendiri, satu kakek kita atau keluarga kita yang terdekat dengan kita. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan kebaikan kepada orang di luar, sementara orang yang berada di ring satunya kita tidak mendapatkan manfaat dari kita. Maka ini sebuah kesalahan. Ketika Allah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan ya sampai engkau menginfakkan harta yang paling kau cintai. Ada seorang sahabat Rasulullah yang dia sangat dermawan. Akan tetapi ada harta yang sangat dia cintai, yaitu kebun dan rumah dan kebun dan sumur yang dia punya. Akhirnya dia mendatangi Nabi SAW. Dia takut ayat itu ya Allah turunkan untuk dirinya. Ya, akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, aku wakafkan ini di jalan engkau ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, berikanlah ini kepada kerabat dekatmu. Ya, diberikan kepada keluarganya yang tidak wajib nafkah. Ya, ini menunjukkan kepada kita ketika kita ingin bersedekah, ya perhatikan dulu keluarga kita, jangan sampai memudaratkan mereka. Ya, dan begitu juga selanjutnya adalah orang yang dekat dengan kita. Namun ada dalam kondisi-kondisi tertentu, ada orang yang memang butuh makan. Ya, kalau kita nggak memberi makan kepadanya akan menghancurkan, mencelakakan dirinya. Ya, maka ini kewajiban untuk kita beri. Karena itu wajib nafkahnya bukan lagi hukumnya sunnah, jadi sudah wajib. Ini kalau kita nggak kasih makan mati dia. Ya, kalau kita nggak membantu dia akan celaka. Ya, maka dalam kondisi seperti ini kita harus membantu. Ya, wajib muslimin untuk membantu saudaranya, terlebih ketika mereka dalam keadaan terjepit. Nah, di sini para hadirin dan hadirat, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Ya, tidak tahu apakah ada batasan syariat harus berapa bulan dan seberapa bulan, tapi semuanya itu kembali kepada uruf. Ya, kita lihat ini, kita kan bekerja, kita punya penghasilan saya demikian, ya sudah. Ini harta yang saya berikan sekian, ini tidak akan memberikan mudarat kepada anak dan istri saya. Ya, karena dalam satu kaidah dalam fikih itu, idza syara Allah syara'an falam yuhdith fa yarji ilal uruf. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat dan kemudian tidak disebutkan batasannya, ya sudah kembali kepada uruf. Ya, ketika datang seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW yang mana suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya, kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah harta suamimu yang mencukupi dirimu dan keluargamu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kembali kepada kebiasaan. Iya, kebiasaan seorang istri mengambil uang suaminya 20.000 tanpa izin, biasa nggak di sini? 20.000, biasa kan?
Nah, kalau 50.000 biasa. 1 juta. Jadi kembali kepada kebiasaan. Ya, jadi kita sendiri bisa mengukur. Ya, kita bisa mengukur, ini penghasilan saya, ini pekerjaan saya, dan umur saya masih produktif, saya masih bekerja, saya masih mencari nafkah. Ya sudah, apa yang kita mampu kita sedekahkan. Apalagi misalnya ada momen-momen yang penting. Ya, ada momen-momen yang mungkin bisa ada sunat masal. Ya sudah, atau ada momen bantuan untuk para janda. Ya, atau mungkin santunan untuk anak yatim, atau ada orang yang sakit yang dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau dia nggak segera tangani, dia bisa memberikan pengaruh kepada nyawanya. Kan ada sesuatu yang sifatnya urgen, ada sesuatu yang bisa kita mandukan, ada yang bisa kita majukan. Bisa difahami di sini, dan perlu diketahui, ya seseorang tidak perlu untuk dia takut dengan kemiskinan. Ya, karena takut dengan miskin dengan kita bersedekah itu merupakan adalah senjata syaitan dalam menggoda anak manusia. Itu harus kita ketahui. Ya, ada seorang salaf berkata, laqad alimtu bi anna rizqi la ya'kulu ghairi fatman nabi qalbi. Aku mengetahui bahwasanya rezekiku tidak pernah dimakan oleh orang lain. Ya, tidak akan mati seseorang sampai semua rezeki yang Allah catat kepadanya telah tercatat, telah dia nikmati, baru dia mati. Ya, ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Bisa difahami ya? Terlebih Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta dikarenakan apa? Sedekah. Ya, dan setahu yang kita ketahui juga tidak ada sejarah orang bangkrut ya sehancur-hancurnya karena banyak bersedekah, nggak ada. Yang sering kita mendengar bangkrut, orang suka jalan-jalan keliling dunia, ya suka koleksi barang-barang branded, sepatu-sepatu branded, tiba-tiba udah jadi tukang. Nah, begitulah. Sering kita dapatkan orang bangkrut karena dia foya-foya. Tapi orang yang mensedekahkan hartanya itu tidak akan kita dapatkan dia dalam keadaan bangkrut. Jadi seseorang itu tahu kapan kondisi dia harus bersedekah, kapan kondisi dia harus menjaga kebutuhan dia untuk keluarganya. Bisa difahami ya? Cuman ingat, harta yang kita sedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Baik. Apa yang harus kita lakukan saat hati kita menjadi takut dalam menghadapi ujian atau kondisi hidup yang mengimpit karena keadaan? Apakah orang yang seperti ini karena kurangnya bertauhid? Apa ciri-ciri orang yang bertawakal? Para hadirin dan hadirat, tidak ada sesuatu obat yang paling mujarab untuk kita menghadapi kehidupan kita kecuali dengan cara kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ujian dan cobaan yang didapatkan oleh seseorang kecuali itu datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penyayang. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pengasih. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas. Sehingga harus kita tanamkan dalam hati kita, ujian dan cobaan yang datang kepada saya datang dari Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang, bukan dari Zat yang menzalimi saya. Dan itu semuanya akan bisa terpatri dalam hati kita ketika kita mengenal Allah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dibandingkan kalian semuanya, sehingga saya adalah orang yang paling bertakwa. Ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya itu sesuai dengan kadar keimanan. Mustahil, tidak mungkin saya dan antum semuanya di sini diberikan ujian dan cobaan yang ujian itu di atas ujian Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin. Bisa difahami? Gak mungkin. Mustahil itu namanya. Jelas, karena Rasulullah mengatakan asyaddun nas balaan alam yatumal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujiannya itu para nabi. Ya, nah kenapa ketika kita diberikan ujian secuil daripada ujian yang diberikan kepada Nabi SAW kita tidak bisa bersabar? Ya, itu tidak lain para hadirin dan hadirat, lemahnya hati kita, itu masalahnya. Bukan masalah yang besar yang Allah berikan kepada kita,
Tetapi hati kita yang lemahlah yang membuat masalah itu seakan-akan besar. Faham? Rasulullah ketika diuji, dicoba oleh Allah dengan ujian yang sangat besar. Beliau berkata, laqad udhiya Musa akthar min hadza fasabara. Nabi Musa telah diuji yang ujiannya lebih besar daripada ujian saya, dan beliau bersabar. Ya, jadi logikanya begini teman-teman semuanya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita dengan syariat-syariah. Itu mudah atau sulit? Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita berpuasa, sulit atau mudah? Mudah. Ya, mampu nggak orang melakukan sholat? Dalam arti kata mati nggak dia kalau sholat karena terlalu berat? Nggak ada. Buktinya anak yang belum balik saya sholat berjamaah dia anteng-anteng aja, nggak ada masalah. Nah, kenapa sekarang orang itu berat untuk melakukan sholat? Apakah karena beratnya sholat tadi atau karena hatinya yang lemah? Apa jawabannya? Karena hatinya yang lemah. Begitu juga Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Kenapa ujian itu tidak sanggup kita hadapi? Karena hati kita yang lemah. Bukan besarnya ujian tadi. Kalau ujian yang diberikan kepada Nabi dan kepada sahabatnya menderita kita, mungkin kita sudah murtad dari dulu. Dari dulu kita sudah murtad. Iya. Bisa difahami? Nah, yang ketiga, para hadirin, hal-hal yang akan menghibur kita ketika kita mendapatkan ujian. Kita melihat ada orang-orang yang hidupnya itu jauh lebih menderita dibandingkan kita, yang mereka bermimpi hidupnya seperti hidup kita. Jutaan manusia di sana yang hidup dalam keadaan perang, hidup dalam keadaan mereka masih hidup, masih bisa merasakan matahari terbit ataukah tidak besok hari. Dalam keadaan istrinya telah meninggal, anaknya telah meninggal. Mereka rindu untuk hidup seperti kita. Apa sih masalahnya kita? Alhamdulillah sehat. Bisa tidur malam? Alhamdulillah bisa tidur malam. Cuman omset saya berkurang 50%. 50%. Bisa makan? Bisa. Cuman masalahnya dulu kami biasanya kalau Sabtu Ahad kami berlibur makan di restoran. Sekarang gak bisa lagi. Oh, itu aja masalahnya. Iya. Ada orang-orang sakit yang tidur di rumah sakit, yang dia sudah dicap, sudah divonis penyakit kanker, tinggal menunggu mati. Mereka berharap, kalaupun saya lebih berharap untuk sehat, walaupun tinggal di rumah reot, walaupun tinggal di rumah sewa, walaupun penghasilan saya cukup makan sehari-hari, itu lebih saya rindukan daripada saya begini. Berapa orang yang punya sakit seperti itu? Jutaan manusia yang dia mimpi hidupnya seperti kita. Itu harus kita pahami. Teman-teman semuanya, itu harus kita pahami. Ya, jadi hidup yang kita hari ini mengeluh, hidup yang kita hari ini ya suka kecewa, itu dirindukan oleh jutaan manusia di belakang kita. Dimimpikan oleh mereka. Ya, saya punya teman satu orang. Itu termasuk orang punya banyak uang lah, megah. Bahkan dia bisa bangun masjid sendiri, megah masjidnya dia bangun. Dia cerita sama saya, dia pernah mengalami kondisi beberapa bulan tidak bisa tidur malam. Tidak bisa tidur malam. Ya, akhirnya dia sering ke pasar. Dilihat para pedagang-pedagang atau siapalah yang urusannya di pasar, tidur di emperan jalan. Tidak ada tikar apapun, nggak ada tikar, tidur di emperan jalan. Ya, dia berkata, saya lebih baik ya tidak punya apapun harta yang saya punya ini, tapi saya bisa tidur malam seperti dia tidur malam di emperan. Oh, subhanallah. Ya, bukan tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kadang mata kita buta untuk melihat besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini harus kita pahami teman-teman semuanya. Jangan suka mengeluh. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sebuah kenistaan. Ketika kita memandang nikmat itu hanya sebatas gaji. Sebuah kenistaan, kita hanya memandang nikmat ya hanya rumah yang kita punya. Sebuah kenistaan, kita memandang nikmat hanya sekedar mobil yang dimiliki. Kita nggak melihat nikmat sehat. Nikmat bisa tidur. Saking nikmatnya kita tidur, duduk pun bisa tidur coba.
Ya saking kita nikmat tidur di lampu merah pun bisa tidur beberapa menit. Ada orang kayak gitu. Subhanallah. Nikmat sekali. Ya ini kadang-kadang gak dianggap nikmat kalau kita tidak hilang nikmat tersebut. Jadi syukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dunia ini adalah tempat ujian. Yang terakhir, ya apapun yang kita punya hari ini kita harus menyadari itu titipan. Ingat nggak ketika kita lahir apa yang kita bawa? Nggak bawa apa-apa. Benang pun nggak ada di badan kita. Hari ini kita punya pakaian, udah punya gigi, udah bisa berjalan. Tadi bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu nggak bawa apa-apa di dunia ini. Allah yang memberikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menitip sesuatu kepada kita dan kemudian Allah mengambil titipan itu, apakah salah? Allah titip kepada kita kesehatan, Allah titip kepada kita harta, Allah titip kepada kita anak, Allah titip kepada kita pasangan hidup, Allah titip kepada kita rumah, Allah titip kepada kita mobil. Itu titipan. Yang namanya barang titipan akan diambil suatu saat. Itu harus dipahami. Makanya kita jangan terlalu mencintai sesuatu. Ya, jangan terlalu mencintai sesuatu berlebih-lebihan. Karena sesuatu itu kan berpisah dengan kita. Suami ibu-ibu suatu saat dia akan meninggal. Ya, begitu juga antum punya anak-anak yang lucu. Ya, yang tampan, yang cantik. Bisa saja antum meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan antum. Itu dunia. Ya, maka dunia ini gak kekal buat kita sementara. Ya, ketika ada seseorang, para hadirin, dia berangkat haji misalnya, kemudian dia titipkan mobil sama kita. Ini saya pinjamkan mobil ya buat kamu 1 bulan. Senang gak kira-kira? Senang. 2 hari sebelum dia pulang dia telepon, Pak, saya 2 hari lagi pulang, tolong mobil saya diberesin ya. Nah kira-kira orang yang sehat, akalnya pasti dia akan bersihkan mobilnya, dia gantikan olinya, kemudian dia akan mengisi full bensin, kan begitu? Karena orang yang telah berbuat baik kepada saya 1 bulan. Gak ada orang yang sehat, oh gak bisa Pak, ini mobil saya gak boleh diambil lagi, saya sudah sayang sekali sama dia. Gak ada orang kalau masih sehat. Ini kalau sudah penyakit seperti ini harus ke dokter. Mobil-mobil orang dipinjamin gak dibalikin. Kan sudah udah gak sehat ini orang. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang lebih berhak mengambil barang titipan? Apakah orang yang menitip mobil kepada kita 1 bulan tadi? Atau Allah Rabbul Alamin yang menitip kepada kita beraneka ragam kenikmatan? Siapa yang lebih berhak untuk mengambil? Allah yang lebih berhak untuk mengambil. Dan terkadang Allah mengambil sesuatu dari kita, ya Allah akan menggantikan yang lebih baik. Atau Allah menghindarkan kita dari kejelekan. Ketika Ummu Salamah ditinggal oleh Abu Salamah, meninggal Abu Salamah. Kemudian dia berkata, enggak ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah untuk saya. Tiba-tiba datang Nabi SAW menghibur Ummu Salamah dan meminta kepada beliau untuk membaca doa. Ya, ma la yusabu musibatin, tidaklah seseorang itu menimpa musibah kemudian dia berkata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang kau timpakan kepadaku dan ya gantikanlah yang lebih baik dari apa yang telah engkau ambil dariku. Kemudian Ummu Salamah berkata, enggak ada orang yang lebih baik daripada suami saya. Kemudian Nabi SAW justru melamar Ummu Salamah sebagai istrinya. Sampai-sampai Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, saya ini punya anak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, anaknya engkau adalah anaknya saya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah tidak muda lagi ya Rasulullah. Ya begitu juga saya juga tidak muda lagi. Subhanallah. Allah mengambil sesuatu dari kita, terkadang Allah mengganti yang lebih baik. Diperistrikan oleh manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Jelas? Jadi ketika Allah menguji, mengambil sesuatu dari kita, di situ ada hikmah yang sangat besar. Adapun manusia mengambil mobilnya, ya udah punya dia, nggak ada hikmah apapun di situ. Ya paling hikmah yang kita bisa petik, ya udah enak juga ya punya mobil. Bisa difahami ya. Jadi hal-hal yang seperti ini para hadirin ya harus kita tanamkan dalam hidup kita.
Karena apapun yang kita cintai suatu saat akan hilang dari kita. Ya, badan kita yang sehat juga akan hilang dari kita. Gak terasa kita berdiri di cermin, ya leher kita sudah mulai jatuh. Kan begitu kan? Gak terasa kan? Udah mulai jatuh lehernya, udah mulai berkerut tangannya. Gak terasa. Ya, lagi biasanya olahragawan, atlet, ya tiba-tiba naik tangga, lututnya sudah mulai sakit. Akan terjadi perubahan. Ya, dan itu semuanya akan berlangsung. Makanya Nabi berkata, al-mau'iduna fil akhirah laysa fid dunya. Pertemuan kita hakikatnya ada di akhirat, bukan di dunia. Antum akan salah, antum akan kecewa ketika semua keinginan antum di dunia harus tercapai. Antum salah tempat. Ya, karena tidak ada sesuatu apapun yang kita harapkan di dunia kecuali bisa kita dapatkan dan bisa tidak kita dapatkan. Adapun sesuatu yang itu sifatnya akan semua kita dapatkan, apa yang kita harapkan itu hanya surganya Allah, tidak ada di tempat lain. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kata Allah. Di dalam surga itu kalian akan mendapatkan seluruh apa yang kalian inginkan. Adapun di dunia jangan terlalu memasang semua harapan di dunia ini kepada siapapun, karena itu bisa kita dapatkan, bisa tidak kita dapatkan. Itulah dunia. Bisa difahami? Nah. Apakah orang seperti ini kurang bernam? Seseorang ketika dia bertauhid kepada Allah, bukan hanya dia tidak pergi ke kuburan minta kepada kubur, bukan itu saja. Itu bagian dari ketauhidan seseorang. Tapi dari bentuk tauhid seseorang, dia beriman kepada takdir. Allah menakdirkan dia A, menakdirkan dia B, dia terima semua apa yang Allah takdirkan kepadanya. Karena para hadirin, iman kita kepada Allah bukan hanya kita beriman adanya Allah, bukan hanya kita beriman Allah menentukan syariat sholat kan, oh saya terima, tidak ada keraguan dalam hati saya kewajiban sholat. Nah, perbuatan Allah tidak hanya mewajibkan kepada kita sholat, tapi juga perbuatan Allah menakdirkan kepada kita hal yang baik dan hal yang jelek. Jadi wajib untuk kita terima, wajib untuk kita mengimani, istislam kepada Allah dan melapangkan dada dari apa yang Allah takdirkan kepada kita. Faham? Yang menentukan sholat siapa? Allah. Yang menentukan takdir kepada kita siapa? Allah. Kalau kita tidak menerima hukum sholat, apa hukumnya kita? Ini bisa menafikan tauhid. Begitu juga perbuatan Allah menakdirkan sesuatu kepada kita yang harus kita terima. Mafhum? Masalahnya kalau nggak kita terima, apakah akan mengubah keadaan menjadi baik? Ya nggak jadi baik. Tetap kita dalam kondisi kita. Nah, apa ciri-ciri orang yang bertawakal? Tawakal, para hadirin dan hadirat, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la rizqukum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang baik, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan seekor burung rezeki, yang mana dia keluar dari kandangnya dalam keadaan dia lapar dan kemudian dia kembali dalam keadaan kenyang. Ya, jadi dalam tawakal itu ada dua rukun. Rukun yang pertama, dia menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, dan yang kemudian yang kedua, dia menjalankan sebab yang dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat. Makanya para ulama mengatakan ketika seseorang meninggalkan sebab, ya, dia hanya bergantung kepada Allah, maka dia telah mencela syariat. Ya, tiket ini makhluk, gak boleh yakin sama makhluk. Jadi kalau naik pesawat, ya, bagaimana supaya kita bisa naik pesawat tanpa ada tiket? Ya, masuk dalam pesawat misalnya. Wah, ini baru tawakalnya kuat. Ini bukan tawakal ini Mas, ini mencuri punya orang. Ya, karena ada sebagian kelompok yang mana mereka menganggap keimanan itu adalah mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran Allah. Jadi tiket itu makhluk. Kalau kamu masih membesarkan makhluk, kamu belum mentauhidkan Allah. Ya, jadi dalam ceramah-ceramah mereka sampaikan bagaimana orang yang kuat tawakalnya kepada Allah naik pesawat tanpa tiket. Allahu Akbar. Yang dengannya bertakbir. Ini mencuri, Mas. Ini mencuri. Emang ente pikir pesawat nggak pakai uang untuk parkirnya, nggak pakai uang terbangnya, mahal, ya? Jadi menurut mereka
sebab itu bisa mengurangkan tauhid, tidak. Ya, Allah telah menjadikan sesuatu dengan sebab dan musababnya. Faham? Seseorang meninggalkan sebab, dia telah mencela syariat. Ya, atau seseorang hanya menyandarkan kepada sebab, ya, dia menyandarkan sepenuhnya kepada sebab dan dia tidak kembali kepada Allah, maka itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka dia bertawakal kepada Allah dengan mengembalikan semua urusan kepada Allah, kemudian dia menjalankan sebab-sebab. Rasulullah mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikum umamun yaumil qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang bisa memberi kalian banyak anak, karena aku akan bangga dengan jumlah kalian nanti kelak di yaumil qiyamah. Jadi bagaimana cara supaya kita dapat anak? Dengan cara menikah. Nggak bisa di-download anak. Harus menikah. Itu sebab yang telah ditentukan dalam syariat. Udah jalanin. Ya, untuk mendapatkan apa yang telah digariskan. Wallahu a'lam. Ada lain? Kalau tidak ada, kita tutup kajian di siang hari ini. Ada ya? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.